Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin lagi mengangkat pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang ada di bawah kolom komentar penjelajah 75. Jadi begini saudara ya, ada ini pertanyaan saya mau angkat sedikit. Adanya haters ya. Nanti saya lanjutkan ini karena ini pertanyaan saudara kita di lapangan mengenai adanya burung yang tidak kembali. Maksudnya ini anak yang sudah terbang, istilahnya sudah mulai dewasa, dia tidak kembali. Jadi itu yang saya angkat lagi sebentar ini saudaraku, karena ini pertanyaan sangat dibutuhkan di lapangan, di lokasi ya. Jadi ini ada hater ini saudaraku ya. Ini hater lagi saudara ya. Ada lagi pertanyaan di bawah kolom komentar, ini menghebohkan lagi. Saya sudah katakan, saya sudah telusuri videonya saudaraku ya. Saya sudah telusuri videonya. Memang itu rata-rata yang hater itu rata-rata itu ada 3 video, 4 video. Dan itu penontonnya itu 24 saudaraku ya. Mohon maaf ya, 24. Saya juga lihat itu Walik di situ. Nah, dia tanyakan mengenai adanya saya punya RBW, gimana caranya supaya perlihatkan RBW-nya bang, jangan hanya bicara. Nah itu bahasanya haters ya. Kalau fans itu kan pendukung, kalau haters itu ya itu yang selalu suka cari kelemahannya orang. Kenapa kau saja langsung berbicara di situ? Itu kerjaan orang, memang itu selalu mencari kelemahan orang. Orang baik pun juga dikasih begitu, orang jelek lebih lagi. Di mana letaknya manusia ya? Tapi tidak apa-apa saudaraku, ini satu pelajaran buat saya, dan saya juga belajar namanya kebal, namanya bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Bahasanya bahasa negatif. Ya memang di mana-mana teman-teman kita itu di konten tutorial, konten kreator pasti semua ada haters. Jangankan artis lagi banyak hatersnya ya. Tergantung dari saudara kita yang mau bawa gimana caranya supaya dia bisa maksud saya bisa dia bawa itu bahasa-bahasa, karena ya manusia memang sifatnya begitu. Nah, yang begitu ya begitu, yang bagus ya bagus ya. Itu bahasanya di bawah kolom komentar saya baca, wah ini berputar-putar ini terusin, nggak usah ngomong gini ya. Sekalinya saya telusuri videonya, waduh lebih parah lagi itu videonya itu. Saya bilang kau saja bikin konten kalau begitu. Itu videonya ada yang tidak salah, itu ada 24 penontonnya, itu sudah 8 bulan, itu 2 biji dia punya video. Saya telusuri dia punya sotengan di situ ya. Mohon maaf saudaraku ya, saya tidak bisa juga mengucilkan saudara ya. Makanya ada di bawah kolom komentar saya saudaraku, saya suruh telusuri itu video saya. Apa yang kita mau cari di dunia Walik ada semua, telusuri semua sampai di bawah itu. Mulai petik sarang di dalam ruangan RB, buka sarang. Nah itu saya punya Walik, saya soten itu anak Walik, induk Walik yang mati, kotoran Walik, kecoa, ada semua itu. Telusuri saya punya video. Nah, tidak usah kita mau cari kelemahannya, sisik-sisiknya manusia teman-teman. Gampang itu kalau kita mencari kejelekannya orang saudaraku, sebentar sekali kalau kejelekan. Yang susah saya sudah katakan, saya sudah bergulir-gulir, saya katakan yang kebaikan itu yang susah dicari. Buktinya kan kalau orang berhasil itu kan kita mencari kebaikan setengah mati. Banyak orang yang mau meraih namanya ijazah tapi setengah mati. Pasti banyak cobaan. Lebih tinggi itu pohon itu lebih banyak angin yang tiup. Kalau di bawah-bawah itu pohon itu ya belum banyak angin yang tabrak, belum ada, paling goyang sedikit itu pohon. Lebih tinggi itu lebih banyak itu angin yang banyak itu. Begitu juga buah-buahan ibaratkan mangga. Itu mangga itu kalau masih kecil itu masih mulai keluar pucuknya itu.
sudah banyak buahnya, anak sekolah lewat, wah banyak itu bunganya, dia punya bunga pucuk mangganya si A seumpamanya atau si B. Lama-lama kemudian itu si anak sekolah itu mondar mandir akhirnya besar itu buah mangga, mulai agak membesar. Ini kan singkat kata, ini hanya contoh saudaraku ya, contoh. Ini pandangannya motivasi. Akhirnya itu nanti buahnya itu mulai seperti kelereng besarnya itu buah mangga, akhirnya banyak yang jatuh. Itu belum, sudah ada yang jatuh itu, sudah ada yang jatuh itu. Akhirnya nanti itu buah mangga mulai besar, mulai mengkal, mulai itu ada yang manusia itu yang lempari itu. Anak-anak yang lewat tahu mau makan mangga ini, dilempari, belum masak ini, belum masak. Apalagi kalau sudah masak itu buah mangga, di situ dia banyak sekali cobaannya. Kenapa saya katakan banyak sekali cobaannya? Kalau sudah masak, pertama kali lawar sasaran, makan. Mana tikus yang manja di atas, ya? Mana yang itu yang kayak tikus besar apa namanya itu, yang panjang ekornya itu, semua, ya. Mana kalau keras angin jatuh saja itu kalau sudah masak. Mana manusia yang lempari apa, banyak itu. Mana yang dimakan ulat, coba. Itu perjuangan. Ini saya kasih contoh satu panduan sebagai tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Ini pembelajaran buat saudara kita yang suka haters. Itu haters itu suka memang kerja orang, ya. Di mana-mana saya lihat, saya telusuri konten-konten saudara kita itu baik semacam kayak siapa Surya Rekor, Insan Tutor, banyak semua hater di situ. Tapi mereka itu tahun banting semua sudah biasa hadapi yang gitu. Semua artis pun juga begitu. Semua punya haters. Itu. Semua ada haters itu, semua ada kendala, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan. Semua ada. Tergantung dari kita saja yang bawa. Nah, itu. Kalau saya itu saudara saya katakan, saya itu orangnya gini. Saya nggak biasa mau komentar gimana di situ, cungkir balik di situ. Apa itu, baru 3 komentarnya di situ masuk, tapi saya sukai, tetap saya sukai. Baru saya kasih tanda hati, baru saya jempol, mantap, saya like. Saya telusuri videonya, waduh, hanya 2 video kah 3 video itu. Ini saudara, saya lihat itu bangunan dia syuting, aduh, itu Gotong Walid itu sudah 8 bulan itu dia bikin video. Seandainya orang sukses itu saudaraku ya, sudah banyak penonton, tidak mungkin komentar kayak gitu. Orang yang gagal yang modelnya gitu, ya itu manusia gitu. Jadi saya ini motivasi ya saudara-saudara, ini panduan, ini pandangan sebagai kita manusia. Ada namanya bahasa berpikir positif lah, jangan berpikir negatif. Kan saya sudah katakan saudara, ya, orang yang gagal itu selalu dicoba, orang yang berhasil begitu pun cobaan, dan orang yang tidak ada dicoba, dan orang yang ada banyak hartanya bertumpuk, harta bendanya, istilahnya tahtanya, jabatan, pangkatnya, tetap dicoba lah. Kita mau lari kemana? Karena tidak ada bahasa kekayaan dan kehidupan itu kekal, tidak ada kekal abadi. Semua sementara, dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Asik, mantap saudaraku ya. Lanjut. Jadi itu haters itu silakan komentar saja. Silakan. Tidak jadi masalah. Saya terima. Paling saya ketawa, saya lihat di situ, saya sukai. Seandainya teman-teman kita itu langsung dihapus itu, tidak buat apa disukai, buat apa dikasih tanda hati. Tapi saya tidak, kebalikannya. Justru saya jempol, saya kasih. Malahan pernah ada itu saya like. Maksud saya ya, saya like dan saya subscribe. Saya tunggu itu komentarnya lagi, tidak ada lagi masuk. Makanya saya sudah pernah mengatakan, pemain bola itu pintar itu penonton, tapi si pemain bola ini setengah mati, tendang kiri kanan itu setengah mati kasih masuk di gawang. Penonton yang pintar di luar, kenapa tidak ditendang ke kanan atau ke kiri? Seandainya kau tendang ke kanan, masuk itu bola, gol itu di gawang.
Gimana caranya? Sedangkan ini bola satu saja, berapa orang yang mau peributkan ini bola? Mana di situ lagi di tempat kiper, gawang, ada kiper lagi di situ menghalangi. Weh, banyak cobanya itu, saudaraku. Usah itu. Pertandingan ini Turki dengan Brasil. Betul-betul. Jadi memang itu haters ya, itu memang kerjanya kerja orang. Banyak saudaraku. Jadi biasa saja saudaraku, yang tidak usah terkecoh. Dan jelasnya kita itu fokus di kita punya bangunan masing-masing, punya RBW, tidak usah dihiraukan yang gitu ya. Kalau ada yang mau membalas komentar, kan biasa ada juga itu yang balas komentar yang kayak gitu. Ada itu, telusuri coba video saya saudara, ada komentar itu. Tapi saya tidak hapus. Ada 3 komentarnya berturut-turut. Apa maunya ini? Dia mau minta tuh telusuri video saya, nah lengkap di situ, mulai pembangunan ada semua di situ. Cara pemasangan sirip, cara mendirikan bangunan, ada semua. Kalau saya mau upload itu semua ditukar-tukar, waduh, banyak sekali. Tidak usah, ya. Itu yang saya yang penting-penting, yang perlu diambil panduan saudara. Nah, buat apa juga kalau saya upload di situ, paling saudara kita hanya nonton. Kalau pembahasan gini ya, ini yang kita dibutuhkan, ya. Kalau ngupload saya itu di situ burung saya terbang, kita upload itu baru tutup sudah, paling nonton saja itu. Itu yang pembahasan yang penting, karena itu yang dibutuhkan saudara kita. Apanya yang kurang, apanya yang perlu dibenahi, apanya yang perlu dipugar, apanya yang perlu ditambah, apa kekurangannya, apa pantangannya Walek, apa yang dibutuhkan Walek, apa yang diinginkan Walek, supaya Walek bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang. Nah itu sampai dia itu bikin polesan, dia kasih jadi sarang, meletakkan telur, sampai telur itu dia ngeram sampai dia netas. Setelah netas nanti anak terbang anak hingga jadi dewasa, dan anak itu nanti dewasa akan kawin dan bertelur seperti tadi induknya, kembali seperti semula berputar kayak bola, ya, dari ujung ke ujung seperti jarum jam, mulai dari jam 1 kembali lagi ke jam 1, begitu nanti populasi koloninya awal yang kita mau cari begitu, dari anak berputar nanti kembali seperti induk lagi. Dan akan beranak begitu terus itu sampai induk, anak, cucu, cici, dan cici seterusnya, semenjak bangunan itu masih berdiri dengan kokoh. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jangan menjela-jelakan teman-teman. Tapi biar kita ngomong begini saudaraku, tetapi itu ada juga yang kebal itu. Silakan, kita masing-masing berjuang saudaraku. Saya berjuang untuk kebaikan, saudara untuk berjuang untuk kejelekannya, mencari kejelekannya orang. Itu kerjanya, itu memang banyak orang yang begitu, mencari selalu kelemahannya orang. Itu juga manusia. Saya juga ini bingung, saya hadapi manusia ya, tapi biasa. Jadi okelah saudaraku, saya lanjut ini. Itulah tadi, mohon maaf saudaraku ya, ini hanya pembelajaran buat saudara kita yang selalu suka kerjai sebagai teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang lain semua jadi kerja itu bukan saya, karena buktinya di mana orang itu begitu ya begitu, itu sifatnya. Itu sudah kebiasaannya itu. Terserah di situ kau mau bikin apa, di situ kau mau nonton kayak jadi, kau tidak menonton jadi juga. Yang rugi bukan saya saudaraku, saudara yang rugi. Paling saya itu lihat saya di situ. Nah, itu. Tidak begitu caranya kalau orang dijatuhkan, gampang kalau orang dijatuhkan. Jangan begitu caranya, salah-salah. Betul-betul. Jadi itu saudara ya semacam haters itu ya tidak usah terlalu dianggap biasa saja ya. Ya, di situ kita dilihat namanya. Ini satu ujian juga bagi saya ya, ujian juga bagi saya, dan apa saya mampu menghadapi yang kayak ocehan-ocehan, cemohan-cemohan, kata-kata, sindiran. Nah itu biasa, semua itu ngonteng itu semua banyak semua hatersnya itu. Makanya saya katakan jangankan presiden saja itu banyak orang hina, apalagi seperti kita orang kecil. Yang besar itu hanya Allah yang besar, tidak ada manusia yang besar saudara ya. Jangan cari manusia yang besar, kita itu hanya berusaha. Sampai di mana kebesaranmu saudara? Sebelum kau lahir akan lari sebelum kau lahir itu hingga akhirnya nanti lahir, akhirnya tumbuh jadi dewasa, akan kembali nanti jadi tua akan kembali ke tanah juga. Mau kemana kita ya?
Coba kau situ sadar di situ. Dunia ini hanya sementara, sebentar ya orang di dunia. Kau hidup itu 100 tahun, biar kau tambah lagi umurmu lagi 100 tahun, tetap akan ke situ, kembali ke asalmu. Ini hanya motivasi saudaraku ya. Ya, ini hanya motivasi. Jadi oke lah, lanjut tadi itu pertanyaan. Ada pertanyaan saudara kita masuk ini mengenai adanya walik tadi itu, kalau dia terbang kenapa biasa tidak kembali. Nah, ini sangat bagus. Terima kasih banyak saudara di lapangan. Jadi yang saudara kita itu silakan nyimak videonya ya. Biar komentar siapa kita ngikut, karena siapa tahu kalau ada bisa kita petik di situ akan jadi bermanfaat buat saudara kita di lapangan maupun di ruangan RBW masing-masing, bisa kita praktekkan ya. Nah, jangan nanti kita komentar baru kita nonton, jangan. Nah, ada kata-kata saya, kalau kita rajin nonton video saya, ujung-ujungnya akan sukses. Kenapa saya katakan? Karena itu yang saya gunakan sampai saya sukses, dan itu saya luankan, saya paparkan, saya utarakan ke saudara. Silakan gunakan. Terkecuali Anda melenceng dari apa yang saya katakan, nah saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu kalau sudah melenceng apa yang saya katakan, nah saya tidak tahu lagi. Nah, jadi kalau mau berhasil ikuti terus. Ya, kalau memang masih ada keganjalan di punya RBW, apa salahnya komentari lagi? Tidak susah itu. Nanti saya jawab lagi. Nanti saya angkat. Nah, nanti saya perjelaskan. Saya juga itu agak tuntung terus. Nah, karena saya sudah katakan, seumpamanya saudara itu punya RBW, ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak puas di dalam ruangan RBW, silakan konsultasi, silakan curhat, nanti saya kasih jawabannya, nanti saya jawab. Ibaratkan saya kerja di proyek, ya, saya kerja di proyek, saya punya karyawan, saya punya tukang, bukan saya yang kerja, saudara-saudaraku, bukan saya yang kerja, saya juga hanya kayak begini, saya berbicara. Jadi itu tukang saya dengan karyawan saya, buru-buru tukang saya, dia ngikut panduan saya. Nah, ini yang saya maksud. Ibaratkan saya ini, saudara nonton yang gagal, yang galau, yang jenuh, yang sudah lama belum berhasil. Nah, ikuti. Nanti kita praktekkan di ruangan RB masing-masing. Insya Allah ada itu, kelihatan itu, insya Allah. Karena sudah ada beberapa teman-teman ini sudah respon. Nah, alhamdulillah bang, kelihatan apa yang saya ikuti. Nah, tapi jangan juga baru 1 bulan langsung mau meledak burungnya di dalam. Wah, lama itu, bertahap. Nah, di situ diuji lagi kesabaran kita, karena banyak saudara kita itu kalau sudah berdiri bangunannya sudah on, dia punya RBW langsung dia mau banyak. Itu yang banyak, itu yang paling banyak itu. Makanya saya katakan saudara kita itu banyak yang sakit. Belum saatnya dimasuki itu bangunan sudah masuk. Apa mau diambil di dalam? Kalau sudah dikunci pintunya, lepaskan beradaptasi burung di dalam. Nah, jangan diganggu. Begitu juga kita, silakan kerja yang kita punya aktivitas di luar. Tidak kita rasa nanti itu, kalau kita tidak ganggu waliknya, yang penting dia itu optimal di dalamnya semua. Perdetain, ya. Tidak perlu lagi kita selalu mundar-mandir masuk, walik saja kita ganggu. Karena itu rasa penasaran. Nah, itu sepupu satu kali ya, sepupu satu kali itu penasaran dengan penasaran dengan menunggu. Kita menunggu sampai kapan? Penasaran, saya mau masuk, mau lihat. Sepupu satu kali itu saudara itu, tidak jauh beda itu. Dimana dia selalu menunggu, di situ juga ada rasa penasaran. Sama dengan saya katakan, di mana ada cobaan pasti harus pasangannya kesabaran. Kalau api siram air, pasti mati, pasti padam itu api. Tetapi kalau api kita siram bensin, wow, tambah meluap itu, tambah membara. Coba pandangan saya kasih saudaraku ya, ini motivasi ya. Nah, gimana supaya kita itu sebagai manusia bisa itu memacu diri kita untuk berpikir secara kedewasaan. Kita berpikir secara jernih, ya, positif. Jangan berpikir negatif. Silakan bersaing, tidak ada masalah kita bersaing, tapi bersaing secara positif.
bersaing secara waras, bersaing secara sehat, hati nurani, jangan bersaing secara negatif. Saya sudah katakan, kalau kejelekan itu mau dicari gampang sekali, saudaraku. Saya komentari semua itu di video-video. Kalau saya nonton baru saya komentari jelek-jelek semua itu. Oh, sebentar itu diserang itu sama fans-fans mereka. Silakan berkomentar. Silakan. Nah, kalau itu yang memang hobi saudara, silakan tambah lagi komentarnya di sini. Saya sudah tahu videonya itu hanya 2-3. Itu pun sudah 8 bulan upload. Itu yang paling banyak, itu yang haters itu yang tidak ada becus dia punya ini. Payah, kata Malaysia itu payah. Apa kau tengok? Ya okelah saudaraku, saya lanjut lagi itu tadi. Silakan simak videonya ya. Itu Walek kalau sudah terbang dari tempatnya, masuknya di dalam ruangan RBW yang punya sarang, anak itu terbang, memang sering terjadi itu dia tidak kembali, sering sekali. Seandainya semua kanakan Walek kembali, cepat penuh itu bangunan, cepat, karena berapa kali bertelur itu saudara itu Walek, cepat itu bertelur, cepat berkembang biaknya itu. Hanya sama dengan ini sarang, 100% itu sarang. Kalau sarang itu 100% paling kita bisa petik itu hanya 30-35. Tetapi ujung-ujungnya nanti itu yang 70-65% akan kita petik semua. Kan berjenjang, dia punya jenjang itu. Yang induk yang dulu itu sudah bersarang, yang anak ini yang belum lama terbang ini belum bersarang, masih ada lagi di belakangnya anak ini tadi yang baru terbang, baru sih berjenjang. Akhirnya nanti tuh lama-lama lagi begitu terus turun temurun ya, istilahnya populasi, bahasanya populasi itu turun temurun ya, koloninya Walek. Itu begitu juga itu anak nanti. Bisa jadi itu kita punya si Walek tadi ini keluar terbang dan tidak kembali, entah kemana dia. Apakah dia masuk di ruangan RBW-nya saudara-saudara kita yang lain, atau dia jadi Walek liar. Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelasnya Walek kalau sudah terbang kita tidak usah pusing, kita tidak usah terlalu memikirkan. Kalau dia kembali ya syukur, kalau tidak kembali ya mau dia apa? Kan saya sudah katakan Walek itu tidak bisa seperti bebek, diusir masuk di kandangnya baru bisa kita tutup. Walek itu mau-maunya. Kalau dia mau kembali ya kembali, kalau dia tidak kembali ya mau dia apa? Makanya saya bilang santai saja. Kalau Walek kita mengikuti itu, stres kita, stres. Karena Walek itu keluar masuk. Tidak usah, santai saja hadapi Walek. Yang penting bagian di dalam ruangan RBW itu fasilitasnya kita harus penuhi. Nah, kan ada saya katakan yang mana saya maksud fasilitas bagian dalam itu kita penuhi, itu yang kelembaban. Usahakan itu dia capai ukuran kelembaban itu 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan Walek, kelembaban yang disuka Walek. Itu 24 jam siang malam. Nah, begitu juga suhu udara itu dia butuhkan Walek itu 29,5 sampai 30 derajat sampai 30 Celcius. Itu yang dibutuhkan Walek. Kalau kita menggunakan pengatur suhu yang bisa dibeli di toko, pasang di situ. Nanti kita lihat di situ. Naiknya di situ kan dia itu digital. Dia dapat tulisannya. Kalau masih kurang ya tambah lagi, tambah airnya. Kalau udaranya kurang ya tambah ventilasi. Kalau terlalu banyak udara masuk dari luar masuk di dalam ruangan RBW ya kurangi ventilasi. Kan tidak susah toh. Begitu juga air. Kalau kelembabannya kurang tambah air, tambah baskom kalau baskom, tambah kolam kalau kolam, penampungan lain dan lain sebagainya.
Tetapi kalau melebihi dari kelembaban tadi itu 95 derajat, ya kurangi airnya. Tidak susah saudara-saudaraku kalau mengenai yang itu. Yang susah itu yang susah ditahan itu selalu mau masuk. Baru 3 hari sudah masuk, mau masuk lagi. Apa yang mau diambil di dalam? Memangnya ada mau emas mau dicari di dalam. Sabar. Saya pintar ngomong begini saudara, karena saya pernah ngalami namanya gitu, jadi saya tahu. Jadi keluhannya, dan bukan saya gitu saja, rata-rata itu pun yang saya tangani, maksud saya yang saya tangani binaan saya, yang saya kerja, yang saya tangani itu, sakit semua itu. Sampai-sampai itu yang pernah saya kupas mengenai itu kuncinya itu. Bangunannya si ini orang yang pernah saya cerita kapan ini saya angkat itu, sampai sakit dia punya rumah karena itu dia punya bangunan dibawa kuncinya sama konsultannya, dilarang masuk. Kapan ini kuncinya katanya bahasanya ini si tangani bangunan, kapan dia disimpan kunci ini yang punya, nanti selalu keluar masuk, makanya itu kuncinya dia bawa. Baru yang paling parahnya itu yang konsultan jauh rumahnya, 1 hari 1 malam baru sampai di tempat itu kalau dia naik mobil. Kenapa tidak sakit itu orangnya di belakang? Mati lagi suaranya. Ada saya punya video itu tayang, coba telusuri itu. Itu paling heboh, itu sakit itu orangnya di belakang. Mati suara inapnya. Orangnya yang tangani di bangunan jauh sekali. Ditelepon dia, di telepon yang pegang kunci ini, yang konsultannya, dia katakan kapan-kapan sekisu, kapan-kapan. Ada lagu itu, kapan-kapan kita bertemu lagi. Itu lagunya itu, kapan-kapan. Aduh, lagunya siapa lagi itu? Lucu juga ya. Nah itu saudaraku. Jadi kita kembali ke itu tadi, yang mengenai tadi itu adanya walek tidak kembali ke tempatnya, anaknya masuk kanakannya itu tidak kembali, santai saja. Dan ada juga saatnya kita tarik itu anak burung yang lain yang masuk. Bisa jadi kita punya walek tadi kanakan pergi, tapi ada yang kanakan lain juga masuk, kanakan burung liar, kanakannya burung yang tetangga-tetangga sana itu yang punya RBW juga pindah juga ke tempat kita. Kan hanya anak yang gitu saudara ya, anak. Kalau induk itu tidak akan pergi. Sampai mati pun di situ kalau induk, kalau sudah beranak bercucu di situ tidak akan pergi. Nah, tidak akan pergi. Paling kita usir keluar itu supaya kita mau masuk di dalam, cek itu keluar. Kita keluar dia masuk kembali lagi. Begitu kalau walid sudah beradaptasi sudah di dalam, tidak akan pergi terkecuali anak, karena akan itu masih rawan. Ya, masih rawan dan paling sulit itu dideteksi. Seandainya itu anak semua kembali saudaraku, cepat pun itu bangunan, apalagi kalau sudah padat itu bangunan walek saudara, cepat itu. Coba kita pikir, kalau walek itu 1000 itu berapa bulan ke depan itu, lipat kalau 2 kali, kalau semua telurnya dari yang jatuh, berarti 2000. Induk tadi 1000, anak juga begitu. 1000 jantan betina. Jadi 2000, berapa lama itu sampai 7 jutaan itu walek di dalam, sebentar penuh seandainya semua anak kembali. Nah, hanya intinya itu usahakan dibawa di dalam ruangan kelembaban, usahakan semua ukuran-ukuran itu diusahakan supaya dia ideal. Ideal itu istilahnya pas yang diinginkan walek, ya. Karena walek itu cerewet itu walek. Kalau dia tidak suka itu pergi. Dia tidak betah, paling datang di dalam itu main bermanuver, maksud saya bermanuver keliling sampai bertengker, lama itu balik-balik itu kepalanya itu, terbang lagi, keliling lagi, akhirnya dia keluar. Nah, tetapi asalnya tadi itu kalau dia masuk di dalam bermanuver di dalam ruangan RBW, dia rasakan itu di dalam ruangan itu enak, adem, aman, dingin, tidak ada gangguan, dan ada temannya di dalam, akan tinggal. Tadi pergi, tunggu akan kembali sampai dia betah di situ, sampai dia tinggal, bikin sarang, bikin kang, sudah kita uang, itu namanya pencetak dolar. Pencetak dolar itu
Karena itu walik barang ekspor. Ya. Ada juga pertanyaan saudara kita ini. Itu kira-kira itu sarang walik kapan itu? Siapa tahu kalau sudah banyak itu walik, sarang walik nanti itu sudah tidak ada pasarannya. Hah, mana tidak ada pasarannya sarang walik? Kecuali sudah tidak ada orang sakit, tidak ada sudah sarang walik, karena itu sarang walik adalah campur obat-obatan, ya, minuman kesehatan, campuran bahan makanan sudah dikelola. Coba, campuran bahan kosmetik. Kecuali tidak ada lagi artis itu yang mau pakai makeup, pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa itu semua itu ada campurannya. Semua itu ada itu. Kalau tidak ada orang sakit ya baru berhenti pasarannya walik. Tidak ada orang yang pakai makeup, kan ada campurannya di situ. Itu pun sabungnya ya, sabung dari walik ada semua itu. Campuran bahan makanan. Karena walik berapa macam itu. Khasiat, dia punya khasiat itu sarang walet. Nah, dia punya keunggulan. Makanya mahal. Justru itu kita punya RBW harus diperhatikan. Santai hadapi wale, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu kita stres. Waliknya mondar-mandir kita yang stres. Kenapa saya katakan stres? Kita itu selalu memikirkan bagian dalam. Kapan lagi ada sarang ini? Akhirnya tidak kesabaran masuk di dalam chat. Walik tidak suka selalu diganggu, maunya dia aman. Lepaskan nanti dia terbang, baru kita masuk chat. Kalau kita lagi mengatakan, kita katakan, gimana caranya ditahu kalau anaknya terbang? Ya, pamanya, pasangkan CCTV di dalam. Tahu itu. Coba senterkan CCTV di situ sarang yang ada anaknya di situ. Kalau tidak ada di situ itu, kalau sudah mulai kan tentara itu. Saya kan begitu dulu. Saya tuh lengkap CCTV-nya bagian dalam, pengontrol bahasanya. Kelihatan juga kalau toke lari-lari, kelihatan juga kalau burung hantu. Itu CCTV. Nah, ada baiknya. Nah, tergantung. Kita mau menggunakan CCTV jadi, tidak gunakan juga jadi. Ibaratkan ini ATM itu kan ada CCTV-nya. Walik juga begitu, kena uang di situ, pencetak dolar. Walik itu pencetak dolar. Nah, saudaraku ya. Betul-betul ini. Jadi itulah tadi mengenai adanya itu diusahakan dioptimalkan bagian dalam, kita konsisten bagian ruangan RBW kita masing-masing, continue, jangan dibiarkan begitu saja supaya waliknya bisa beradaptasi dengan tenang sampai dia berkoloni. Ya, sudah berkoloni saudaraku, karena walik itu suka berkoloni, ngumpul. Ya, akhirnya dia mengadakan bikin sarang. Ya, ada waktunya itu. Kalau dia sudah bikin sarang mau bertelur semua itu, langsung padat itu sarang jadi di dalam, cetak uang dolar lagi. Nah, jadi itu sisa kita kontrol semua ya bagian di dalamnya ham-hamannya ya, predatornya yang saya bahas-bahas kemarin. Ya, jadi itu yang mengenai pertanyaan itu, apakah waliknya kembali atau tidak? Ya, tidak usah terlalu kita pusing. Santai saja. Biar kita pusingi itu kalau memang waliknya tidak mau kembali, paling kita aja yang sakit. Karena kita mau pergi tangkap, tidak mungkin kita mau pergi tangkap. Itu saja yang penting bagian di dalam RBW itu kita harus konsisten. Kita harus betul-betul perhatikan di dalam. Itu saja. Karena kenapa? Nanti itu yang walik yang kita punya walik itu mudah nanti nggak dewasa di sana, umpamanya dia menjadi liar, dia kita tarik kembali ujung-ujungnya, ya. Nah, itu yang kita inginkan. Jangan ada rasa, kenapa enggak mau nambah ini, gitu-gitu terus. Padahal berapa kali sudah bertelur. Saya sudah hitung itu sudah 4 kali bertelur, berarti dia sekali anak. Kalau 4 kali bertelur itu semua lolos telurnya. Berarti 2 kali 4 8. Kan 2 telur jantan betina seperti burung merpati. Ya. Kalau 4 kali bersusun berarti 8 kali banyak sarang. Kalau umpamanya 10 sarang berarti 40, ya. Jadi paham saudaraku ya? Nah, itu saya maksud. Seandainya anak ini kanakannya semua kembali, semua yang punya RBW yang sudah ada burungnya itu enak semua. Kenyataannya banyak yang galau. Nah, berarti bagian di dalamnya itu tidak konsisten.
tidak optimal, ya. Kita tidak terlalu ini istilahnya hanya kapan banyak kapan kita ini panen. Semua petani wadah saudaraku semua mau panen. Kalau bahasa panen yang penting kita itu sabar. Jadi kalau saudaraku itulah tadi pembelajaran buat saudara kita yang baik haters, yang mencari selalu kelemahannya orang, saudara kita yang selalu mencari kejelekannya, ya silakan. Ya, itu tidak usah dihiraukan, santai saja hadapi saudaraku ya. Yang penting kita fokus di bagian kita punya RB masing-masing ya. Silakan ikuti selalu konten tutorial saya, video saya, mudah-mudahan ada ilmu yang selalu kita bisa ambil, kita bisa praktekkan di ruangan RBW maupun di ruangan saudara kita yang belum memahami. Tolong di share videonya saudaraku ya, yang tidak sempat nonton bisa di kapan-kapan dia buka ya. Kalau mau subscribe alhamdulillah ya. Kalau tidak yang mau dia apa? Itu tujuan saya. Yang jelasnya saya itu memberikan motivasi ya, masukan, pemahaman, ilmu, gimana caranya supaya kita meraih jasa. Saya sudah katakan, semua perjuangan yang kita miliki mulai bulan, tahun, sampai kalau kita sudah merasakan nanti hasilnya, seakan-akan nanti itu perjuangan kita itu lambat laun itu terhilang sekejap, karena sudah kita dapat hasil. Sama tadi ini ijazah, selalu saya ulang-ulang. Sekolah itu berapa tahun itu mencapai itu, sekolah itu berapa tahun itu baru gara-gara ijazah ini, hanya ijazah satu lembar diperjuangkan, titik darah, nyawa, lahir dan batin ya. Kisahnya, hambatannya, tantangannya banyak sekali. Tetapi kalau sudah memiliki mendapatkan itu ijazah sekejap hilang. Itu sama manusia ini juga satu pelajaran saudara kita ya, yang harus punya betul-betul ini, harus punya pendirian. Banyak saudara kita itu berbuat teman kita itu 1000 kali, ada kejelekannya satu dilupakan itu yang 1000 kali, itu yang paling parah. Disitulah masuk namanya godaan yang tidak diinginkan, godaan iblis. Berbuat baik kita 1000 kali, ada kejelekan 1 kali saja terlupakan itu yang 1000 kali. Hanya ini yang kejelekan diingat. Dimanapun kita itu, baik itu ceramah-ceramah pasti itu semua diungkit. Ada itu ustaz-ustaz itu, baik ustazah. Coba kita telusuri, ada itu. Itulah kelemahannya manusia. Karena di situ juga ada cobaan, di situ juga ada godaan. Tergantung kita menyikapi gimana caranya supaya kita sadari diri. Apa saya salah ini? Masa kesalahannya saudara kita itu hanya satu, kenapa saya lupakan yang kebaikannya? Coba. Ya, manusia tidak ada yang sempurna saudara-saudaraku. Ya. Semua itu bisa dicari, kita harus bersabar. Di situ diuji kesabaran kita, mampu kita hadapi. Yang penting kita masih berbuat baik, masih dihargai kita. Beda kalau memang sudah tidak, istilahnya sudah diacukan, tidak dihiraukan lagi ya, lagi itu lain bahasa. Ini satu cobaan saudara ya. Hanya itu saudaraku itu, sudah setengah mati itu. Di mana-mana itu, baik itu penceramah, baik itu artis, baik itu orang awan, baik orang pejabat, baik orang petani, baik orang yang pedagang dan lain-lain sebagainya. Itu satu kali saja itu kau berbuat jelek itu, didapat kejelekanmu itu, masa kau tidak bisa kau cerna dulu? Ini barang yang bisa dimakan. Susahnya itu yang namanya kebaikan, tapi kejelekan itu gampang sekali. Coba satu kali saja itu yang 1000 kebaikan itu bisa menghancurkan itu yang kejelekan 1 kali. Banyak itu saudaraku, itu banyak. Buktinya banyak orang itu baku cekcok gara-gara barang-barang sedikit, hanya pembicaraan, hanya sepetak tanah, 1 meter tanah. Padahal ini baku tetangga. Hari-hari itu hari-hari itu selalu ada acara-acara, istilahnya kapan kita acara lagi, makan kapurung, kalau kapurung makan bakso, kalau bakso makan soto, kalau soto makan nasi rawon, kalau nasi rawon. Coba sekalinya ada permasalahan sedikit saja, hanya cerita, sampai itu tadi itu pertemanan hilang sekejap itu, gara-gara ini tadi satu kejelekan. Sampai itu yang rahasia semua dibongkar. Dibongkar semua itu rahasia yang tidak perlu dibongkar. Itu semua itu sampai dikasih masuk di
dikasih masuk di TikTok, dikasih masuk dipublikasikan. Kenapa tidak ada pikirannya orang yang gini sebenarnya? Kenapa saya katakan tidak ada pikirannya? Justru banyak yang lihat, tambah meluas itu kau punya kejelekan karena kau upload, kau paparkan di sini, kau paparkan. Coba kau diamkan saja. Mau diapa kau sudah begini? Justru diupload. Katanya mau dikata, justru itu nanti tambah besar masalahmu, bos. Kenapa saya mengatakan tambah besar? Silakan upload. Justru banyak orang yang lihat. Justru orang ketawa sama kau. Paling kau mengatakan bagus untuk dirimu, tapi untuk orang lain itu hanya diketawai kau. Kita saja bikin konten itu setengah mati ngoceh-ngoceh masih ada saja namanya haters. Apalagi kalau memang kejelekan kita mau buat, silakan. Ibaratkan, nah ada kejelekan, ada sakit hati seumpamanya, banyak teman-teman saudara kita itu yang kayak gitu. Nah di TikTok itu saya lihat banyak sekali, itu upload itu ada sindiran, ada ini. Tidak, kau coba kau cerna. Bagi diri mengatakan bagus, paling orang itu paling begini. Dia ketawa aja ke orang, tidak ada gunanya. Lebih baik kita diamkan. Ibaratkan api kita siram bensin tanpa membakar. Coba kita siram air, langsung padam itu. Adem. Oh, disuka itu iblis. Kalau tambah ada begitu, oh ketawa dia. Wah, ini orang yang saya cari ini. Membesar-besarkan lagi masalah yang kecil tadi tambah dibesar-besarkan. Jauh usah. Banyak saudara kita itu saya lihat di TikTok itu, tidak ada lagi masalah, selalu carikan orang masalah. Apalagi kalau masalah itu kita undang datang, ibaratkan kucing, kita pancing dengan ikan, pasti kucing itu datang. Tidak kita pancing lagi itu kucing ikan, dia mencari di dalam dapur ikan. Apalagi kalau memang kita sudah pancing. Coba saudaraku ya, coba berpikir, banyak itu sama ini haters. Nah, tapi kalau saudaraku itu saya anggap biasa, karena saya sudah tahu sifatnya manusia yang memang modelnya kayak gitu ya gitu, ya tidak semuanya ya gitu, yang tidak ya tidak juga, ya. Nah, banyak itu saudaraku. Hanya saya ketawa itu kalau ada biasa itu di TikTok, di snack, biasa juga ada di Facebook itu. Facebook saya biasa baca karena saya tidak masuk Facebook, saya tidak masuk TikTok, saya tidak masuk snack. Tidak ada hanya saya di YouTube saja. Saya itu tunggal. Memang saya pernah masuk di TikTok, saya sudah hapus. Saya itu bermain kayak begitu. Itu manusia tidak punya kesadaran. Apa gunanya semua kayak gitu? Silakan lakukan saja kalau keinginanmu. Justru kau lakukan, justru banyak orang yang ketawa kau. Itulah sifatnya manusia itu, dia pasti gini mau. Itu saudaraku. Jadi itu kita motivasi ini, kita harus betul-betul menyadari diri ya. Makanya saya katakan 1000 kali kita berbuat baik, 1 kali berbuat tidak bagus, hilang yang 1000 kali. Kalau bukan kesadaran kita miliki, bukan hati nurani, tidak akan timbul namanya itu yang betul-betul permasalahan yang terselesaikan, akan membesar-besar namanya masalah. Kita ngomong ini salah, itu yang salah, itulah kita manusia. Jadi satu saja intinya saudaraku, kita kembali ke masing-masing kesadaran jati diri. Diamkan kalau ada masalah. Begitu juga wali. Kalau ada yang wali kita itu tidak kembali anaknya, itu tadi yang pembahasan, tidak usah kita pusing. Itu urusan persoalan rezeki itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha. Kita punya keterbatasan kemampuan. Ya, kita ini sebenarnya di setel. Ada yang setel kita. Sedangkan ini roh kita bukan pemilik kita. Kita ini hanya pinjaman. Suatu saat nanti akan ditarik ini roh. Berpisah antara roh dan jasad, tubuh. Ya. Ini kita punya tubuh ini kembali ke tanah. Ini roh nanti diambil yang pemiliknya. Tidak ada yang kita miliki. Begitu juga wale. Jadi tidak usah terlalu galau saudaraku ya. Apapun yang terjadi, itulah motivasi saya, dorongan saya. Karena apa yang saya paparkan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bukan mengenai dunia walik saja. Ini tergantung juga harga diri kita, ya. Harga diri kita, istilahnya kita sebagai silaturahmi, kita masing-masing manusia harus punya namanya kesadaran.
Karena kalau kita bergerak di dunia walik itu kita harus punya juga hati nurani, kita harus punya kesadaran, kita harus punya kesabaran juga. Karena selalu ada cobaan di situ, ada persaingan. Nah, jadi kalau kita bahas persaingan kita harus berpikir secara positif, jangan berpikir secara negatif, ya. Nah, tapi ada saja namanya negatif itu kita harus gimana caranya supaya kita bendung, ya. Nah, kita gimana caranya supaya kita berlahan-lahan kita itu sadari diri. Nah, oke saudaraku, inilah panjang lebar ini karena sudah ini menunjukkan waktu ini sudah mau 46 menit berbicara. Jadi itu mengenai tadi saya sudah paparkan mengenai adanya tadi itu. Yang penting optimalkan semua saudaraku ya, mulai dari kelembabannya, atur suhunya dengan sesuai takarannya walek, begitu pun juga suara panggil, suara tarik, suara inap. Kalau menggunakan suara tarik silakan, kalau tidak jadi masalah. Jangan selalu dimasuki, keluar masuk, optimalkan semua, ya. Nah, jangan kalau sudah ada sarang jangan diadakan panen paksa, biarkan dulu anak terbang sampai populasinya, koloninya, perkembangannya akan meningkat pesat. Suatu saat nanti akan kita rasakan dan suatu saat nanti kita akan meraih namanya ijazah. Ijazah itu adalah kita mendapatkan namanya hasil menjual sarang adalah uang. Nah, itu yang kita inginkan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.